Shalom, jumpa lagi dengan suratan Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2. Kemarin saya menerangkan dari ayat 1 sampai ayat 5 atau ayat 4 ya, bahwa makanan yang dicipta atau dimulai dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Melarang orang kawin itu maksudnya bukan melarang perkawinan, tetapi melarang perkawinan yang kudus. Jadi diperbolehkan pernikahan, bahkan pernikahan percobaan dan lain sebagainya, sehingga manusia itu tidak bermoral, ya. Nah, yang dilarang di sini adalah jangan menikah di dalam pernikahan kudus. Saya sudah sampaikan ayat-ayatnya. Lalu makan makanan yang dicipta oleh Allah. Saya langsungkan saja, itu perjamuan suci. Ya. Makna dari perjamuan suci, kita membaca dari 1 Korintus pasal 10 ayat 16b dan 17. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi kalau makan perjamuan suci, itu berarti ada kuasa penyatuan tubuh Kristus. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh ajaran setan-setan tadi. Makanya terjadi perdebatan. Perjamuan suci, kenapa mesti terjadi perdebatan? Nah, itu yang menciptakan perdebatan itu yaitu roh setan-setan itu. Supaya kita tidak makan perjamuan suci itu. Karena di situ ada kuasa penyatuan tubuh Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi makan perjamuan suci itu harus berlanjut sampai Tuhan datang. Nah, inilah yang dilarang oleh mereka, sehingga tubuh Kristus itu dipecah belah. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke 2 Tesalonika pasal 2
ayat 5 sampai 12 sampai 11. Ya, sampai 12. Ayat 7 atau ayat 6. Dan kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Nah ini yang menahan ini siapa? Yang disingkirkan adalah gereja sempurna. Jadi selagi gereja ini masih terpecah belah, maka antikris itu tidak datang. Tapi secepatnya menyatu dan rohaninya mencukupi, ya, syarat yang ditentukan oleh Allah. Apa itu? Penyembahan. Nah, kalau penyembahan itu sudah Tuhan mengukur sudah sesuai, maka gereja sempurna ini disingkirkan oleh Tuhan. Nah, saat itulah antikris tiba. Manusia durhaka itu ada ayat-ayatnya banyak itu. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14, Yeskiel 28 ayat 2. Dan Yohanes 17 ayat 12, Wahyu 13 ayat 6. Jadi kedatangan antikris itu masih ditahan sampai sekarang. Karena gereja ini masih maunya sendiri. Tetapi Tuhan itu berkejaran dengan waktu. Ya. Jika persatuan tubuh Kristus semakin nyata, nah, semakin cepat, nah kedatangan Tuhan sudah pasti cepat. Jadi patokannya itu antikris kesini 3,5 tahun sudah pasti Tuhan datang. Nah, kenapa ini tertahan? Nah, itu tadi. Efesus 4 ayat atau Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana ia telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini perempuan ini yang menahan, yaitu gereja. Gereja sempurna. Nah, kalau gereja sudah mencapai kesempurnaan, maka diterbangkan oleh Tuhan dari mata ular, dari terkaman naga merah padam itu. Barulah antikris tiba. Mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Nah, itu ayat-ayatnya Yohanes 8 ayat 33, 1 Yohanes 5 ayat 6, Yohanes 6 ayat 55, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ayat 13 sampai 16. Kita kembali ke 2 Tesalonika pasal 2.
kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Ini sebetulnya dibalik semuanya itu adalah iblis. Ya, di belakang layar dia mengendalikan segala sesuatu yang di dalam dunia itu dengan antikris itu, ya, manusia durhaka itu, ya. Jika itu sudah berkuasa, maka iblis memberi support, ya, kekuatannya kepada antikris. Di satu sisi dia menguasai dunia, di satu sisi dia menganiaya anak Tuhan yang ketinggalan. Nah, anak Tuhan yang ketinggalan ini berarti satu saja, penyembahannya waktu diukur oleh Tuhan tidak sampai ukuran. Itulah yang tertinggal. Padahal mereka ada firman, ya. Wahyu pasal 'Ia pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia berdiri di pantai laut.' Ayat 17 itu. Punya firman, punya Roh Kudus. Tetapi kenapa ini firman dan Roh Kudus ini tidak diwujudkan dalam penyembahan? Karena hatinya belum beres, sehingga firman Roh Kudus dikesampingkan, atau Roh Kudus, roh firman diabaikan, sehingga terjadi konflik kepentingan sampai melupakan penyembahan. Sebetulnya kalau ada firman dan Roh Kudus, ya, dengan tulus hati, firman itu menggiring kita di dalam doa penyembahan. Roh Kudus itu juga membantu kita. Tetapi kenapa penyembahan ini tidak terwujud? Karena Roh Kudus yang memenuhi, dia sudah menganggap, oh saya sudah penuh Roh Kudus sekian puluh tahun yang lalu. Cuma penuh Roh Kudus sekian puluh tahun yang lalu. Kesininya tidak dipelihara. Dan penyembahan itu adalah wujud nyata dari kerohanian kita yang tinggi. Sekian firman Tuhan hari ini. Nanti besok saya lanjutkan ayat berikutnya, ayat 12, ayat 13 sampai ayat 16. Amin.